Hai guys, gimana caranya aku bikin vision board kayak gini untuk tahun 2026? Jadi di tahun 2025 aku bikin mood board kayak gini yang aku print dan aku tempel. Apakah semua vision ini, goals ini tercapai? Itu enggak. Dan kenapa bisa enggak tercapai setelah aku refleksi? Ternyata aku fokus ke hasil, bukan proses. Dan di sini aku belajar gimana caranya bikin vision board yang benar untuk tahun 2026. Hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah list dulu semua goals yang ingin kamu capai. Aku biasanya membagi goals ini ke dalam beberapa kategori, supaya lebih rapi dan gak terasa berantakan di kepala. Di sini aku membaginya menjadi 5 kategori utama, yaitu career and business, finance, wellness and health, education, dan personal growth. Kamu juga bisa pakai kategori ini ya. Atau kamu sesuaikan sendiri dengan kebutuhan dan kondisi kamu saat ini. Mungkin kamu pernah bertanya-tanya, kenapa sih vision board itu bisa bekerja dan bahkan jadi kenyataan? Sebenarnya, menurut beberapa penelitian di bidang psikologi, visualisasi punya peran besar dalam membentuk fokus dan perilaku kita sehari-hari. Salah satunya dijelaskan dalam penelitian tentang mental imagery dan goal achievement. Ketika kita sering membayangkan sebuah proses atau tujuan, otak kita akan lebih peka terhadap peluang, kebiasaan, dan tindakan kecil yang mendukung tujuan tersebut. Jadi bukan karena vision board itu magis, tapi karena secara nggak sadar kita jadi lebih aware dan konsisten dalam melangkah. Setelah kamu selesai menuliskan semua goals kamu, langkah berikutnya adalah mencari visual. Visual ini bisa berupa foto atau gambar yang mewakili hal-hal yang ingin kamu capai. Tapi di tahun ini aku mengubah satu hal penting. Kalau sebelumnya aku terlalu fokus ke hasil, sekarang aku memilih untuk fokus ke proses. Artinya, aku nggak lagi memilih gambar hasil akhir, tapi aku memilih visual yang menggambarkan aku sedang menjalani proses menuju goals tersebut. Kenapa sih fokus ke proses itu penting? Hal ini juga sejalan dengan konsep SMART Goals yang diperkenalkan oleh George T. Doran dalam tulisannya yang berjudul There's a Smart Way to Write Management Goals and Objectives. SMART adalah singkatan dari Specific, Measurable, Achievable, Relevant, and Time-bound. Spesifik artinya tujuan kamu harus jelas dan detail. Misalnya, bukan hanya hidup sehat, tapi lebih spesifik seperti aku akan makan 1 porsi sayur dan protein di setiap waktu makan. Measurable berarti tujuan tersebut bisa diukur. Dengan begitu, kamu bisa tahu sejauh mana kamu berproses. Achievable artinya tujuan tersebut realistis dan bisa dicapai. Ini penting supaya kamu gak merasa overwhelmed di tengah jalan. Relevant berarti tujuan tersebut sesuai dengan kondisi hidup kamu saat ini. Misalnya saat ini subscriber YouTube aku masih 50 orang. Lalu aku menargetkan 5K subscriber dalam 3 bulan. Bisa terasa berat dan justru membuat aku kehilangan motivasi untuk membuat konten. Daripada menempel angka 5K subscriber, aku lebih memilih menempel gambar orang yang sedang membuat konten supaya aku fokus ke kebiasaan, bukan tekanan dari hasil. Dan yang terakhir adalah time bound, yaitu tujuan tersebut punya batas waktu yang jelas. Untuk visualnya sendiri, kamu bisa pakai foto atau gambar orang lain yang mewakili proses goals kamu. Aku pribadi pakai Pinterest untuk cari gambar visualnya. Setelah semuanya terkumpul, saatnya masuk ke tahap editing. Di sini aku biasanya membuat 2 versi vision board. Versi pertama adalah digital, versi kedua adalah manual yang aku print dan pajang di dinding kamar. Untuk versi digital, aku edit menggunakan Canva. Sedangkan untuk versi manual, kamu bisa langsung print semua gambar yang sudah kamu pilih. Ini adalah contoh vision board aku di tahun 2025. Dan berikut adalah beberapa goals yang tercapai. Sekarang aku mengganti visualnya dengan goals untuk tahun 2026. Tapi aku masih menggunakan bingkai yang sama. Aku masih menyimpan versi digital dari Vision Board 2025. Masih tetap bisa aku tracking apa saja yang sudah tercapai dan apa saja yang belum. Karena aku menggunakan papan kayu, aku menempel gambarnya menggunakan selotip. Langkah terakhir tinggal menyusun semua gambar sesuai dengan daftar resolusi yang sudah kamu buat sebelumnya. Dan ini dia manual Vision Board 2026 aku. Kalau kamu lebih suka Vision Board versi digital atau manual? Tulis di kolom komen ya. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa di video journey berikutnya.